kalau mazhab Syafi'i itu sejenak aja juga udah sah sepertinya di itu menurut menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Hanya memang yang ada di dalam setiap permasalahan agama yang berbeda justru harus diambil bahwa itulah rahmat, itulah rahmat gitu. Kalau saja semuanya berpikir tentang satu pendapat yang sama, tiap tahun berapa korban yang meninggal? Iya. Karena semuanya menganggap bahwa seluruh jemaah harus mengambil waktu yang afdol, Iya. yaitu melempar jam 7 pagi. Dan dulu pernah terjadi pernah terjadi musibah juga karena itu. Karena semuanya pernah 7 pagi. Arab dulu katanya bersikeras dengan yang jam-jam itu. Itu makanya itulah. Diusulkan. Jadi perbedaan yang telah terjadi malah membuat ini, kalau enggak ya satu waktu bahaya. Artinya kalau usulan dari pemerintah Indonesia itu pun disampaikan ke sana, saya kira itu memang dalam forum-forum pertemuan ini seperti tadi Pak Rembuk Nasional, saya kira harus ada petinggi orang Arab juga datang ke sini biar dia dengar juga, Pak. Saya kira begitu. Bagus. Saya kira kalau kita aja dalam konsep ini nggak bakal nyambung. Kalau itu ada benang merahnya, rangkaiannya itu, usulannya itu. Dan usulan-usulan yang bersifat hukum itu sudah sering kali terjadi. Artinya bahwa tidak ada batasan-batasan yang mewajibkan bahwa semua harus melakukan dengan cara yang sama, tidak. Tetapi justru itulah kenapa ada perbedaan-perbedaan. Justru perbedaan-perbedaan itu yang telah mengurangi mengurangi kepadatan-kepadatan yang menimbulkan kepada peristiwa-peristiwa kematian. Yang selalu menjadi persoalan dulu adalah orang terjadi musibah karena harus melempar jumrah Aqabah jam 9 pagi. Semua jam 7 sampai jam 9 pagi. Begitu juga pada nafar awal. Semua itu melempar setelah jam zuhur. Iya, maka juga terjadi dulu musibah-musibah karena semua melempar pada nafar awal adalah jam 7. Waktu-waktu yang ada. Iya, gitu loh. Nah, maka itulah tadi yang semalam lagi Ma'ruf Amin. Justru perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi rahmat itu. Pak Hafid kan kalau nggak salah itu, kalau dalam saya baca sejarahnya lama di tanah Arab ya, Mbak, itu udah lama. Saya ingin dengar apa betul bahwa tentang fatwa, tentang penyelenggaraan Armina dan sebagainya, itu di sana itu ada tim, bahwa tim itu yang selalu tiap tahun melakukan kajian-kajian dari aspek yuridisnya, hukum-hukum keagamaan, dari sisi syariahnya lah, apa betul itu? Dan apakah Bapak pernah terlibat di situ di dalamnya? Oh enggak, saya terlalu jauh, saya hanya pengguna hukumnya aja untuk sampai kepada. Tapi itu memang ada di kalangan akademis mereka. Iya, ada di kalangan mereka. Ya itulah dulu kalau orang Saudi kira-kira 6-7 tahun yang lalu itu dengan mobil berjalan, bahwa jika Anda melakukan pelemparan pagi hari ini adalah tidak benar. Anda akan benar jika Anda melakukan setelah zuhur. Karena itulah Rasulullah waktu melempar setelah zuhur. Nah, itu sekarang sudah tidak ada. Mobil-mobil yang jalan sambil melempar seperti itu sudah nggak ada. Dulu ya. Dulu ada gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Bahwa mau melempar pagi adalah haram. Itu tidak dibenarkan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tahun berapa itu cerita seperti itu ada? Kira-kira 7 tahun yang lalu masih ada. Jadi kajian hukumnya ini nanti memang harus disosialisasikan juga ya? Kajian hukum itu kan terus selalu update. Tetapi tidak ada yang mengikat. Beda dengan jika kita mengusulkan tentang hal-hal yang menyangkut dengan fasilitas atau dengan masalah apa itu namanya tadi? Transportasi. Seperti transportasi, lah ini justru yang harus dibicarakan dengan pemerintah Saudi dengan komprehensif dan betul-betul memberikan satu wacana bahwa usulan pemerintah Indonesia dengan usulan ini adalah usulan yang benar gitu loh. Ini yang harus disampaikan kepada mereka. Tentang mabit juga itu tidak perlu bermalam sampai full gitu juga, itu sebetulnya mazhab Syafi'i enggak sampai segitu ya. Nah, ya, tapi artinya tidak perlu untuk diperdebatkan. Yang mau pakai silakan, nggak mau pakai silakan kan. Iya.
itu usul itu akan selalu bertiap tahun Nah, ada. Saya ingin menarik ke dalam persoalan kita ke dalam KBIH kita kan punya pandangan yang berbeda-beda. Kalau di Persis juga ada ya, kalau nggak salah hari Tarwiyah itu juga sebelum itu udah masuk duluan dan sebagainya. Nah ini supaya menghindari banyaknya kecelakaan-kecelakaan itu, pandangan Pak Hafid terhadap KBIH itu bagaimana untuk menyamakan persepsi supaya menghindari kejadian-kejadian seperti ini? Ini akhirnya saya harus berbicara off record karena kalau kita ikut Nabi iya harus, tapi kalau kita persis Nabi yang tidak boleh, gitu loh. Apa? Kita ikut Nabi harus, tapi persis Nabi yang tidak boleh. Iya kan? Jam 7 harus jam 7 kan persis Nabi, gitu loh. Itu kan tidak boleh. Jadi kalau kita menilik KBIH dalam perspektif kasus Mina ini, memang ada benarnya apa yang dikatakan oleh pertama komisi pengawas haji kita, ya. Betul. KBIH lebih dominan pengaruhnya kepada TPPIH. Betul. Maka, ya betul. Karena memang kalau memang karena apa? Karena memang KBIH itu panutan. Iya. Sementara TPII yang diturunkan di situ adalah petugas pemerintah yang belum tentu keagamaannya panutan bagi jemaah haji, gitu loh. Iya, tentu panutan. Panutan. Jadi ini memang karena dia ulama. Jangan jadi birokrat juga sebetulnya sama juga dari aliran itu. Seperti bagaimana yang namanya kita harus ikut Nabi, yang namanya perjalanan dari Arafah ke Mina sebelum haji itu kan diberi nama Tarwiyah. Tarwiyah itu kan sunat. Iya. Kalau kita ikuti bahwa kita harus persis Nabi, kan menjadi wajib. Namanya persis. Iya. Iya kan? Nah ya kalau kita persis Nabi kan menjadi wajib. Ya, harus. Nah kalau semuanya ikut Tarwiyah semuanya celaka kan? Iya. Repotnya kayak apa? Hanya untuk satu hari satu malam semua jemaah haji kita di sana. Penuh. Pesan yang ingin kita sampaikan untuk terulangnya kembali, katakanlah ini off the record dari Pak Kiai, apa yang kita harus lakukan supaya menghindari kita punya pegangan gitu. Jadi begini tuh, bahwa di dalam kita, sebenarnya Ki Ma'ruf Amin sudah mengatakan, para pimpinan-pimpinan KBIH itu jangan melakukan jangan memberikan doktrin kepada jemaah kepada hal-hal yang membahayakan. Sekedar dia sukai kemudian nanti akan membahayakan kepada orang lain. Hanya demi tercapainya sebuah keinginan bahwa yang terbaik melempar adalah jam sekian. Itu harus direcovery lagi oleh para pimpinan. Sebab waktu yang terbaik itu kadang-kadang justru akan menjadi kecelakaan karena banyaknya orang-orang yang mengartikan waktu yang baik dengan cara seperti itu, khususnya orang-orang Afrika, orang-orang Turki, orang-orang Iran. Lah, ini akan mencelakakan kita kalau ikut mereka, gitu loh. Maka kita jangan mengambil afdoliyah, tapi cukup saja kita yang penting mubah, afdoliyah, ya kan? Nah, kita ambil waktu mubah saja, gitu loh. Waktu mubah kan seperti lempar jumrah, istilahnya mubah ya. Boleh. Waktu yang dibolehkan. Iya, waktu dibolehkan itu namanya mubah. Ibahah, jangan mubah ya, ibahah. Kalau mubah nanti beda lagi. Tapi lebih wajib menyelamatkan diri ya. Iya, ini soalnya harus jadi stressing. Imam masjid juga mengatakan gitu, Pak Yakob, Pak Ma'ruf juga kemarin saya dengar dia ngomongnya dengan kan didampingi Bapak kalau nggak salah itu ya. Saya dengar. Dan itu yang kita harus angkat itu saya kira supaya umat ini bisa memberikan ada pemahaman yang sama. Jadi gini, waktu afdoliyah itu menjadi sempit karena adanya batasan-batasan.
harus melempar pada saat matahari sudah Oke. bukan terbit ya, terbit sampai satu apa istilahnya panah apa ya sampai itu sampai satu galah. Ya. Ini kan menjadi sangat sempit, Ya sempit. kan? Mari pada saat sempit itu kaidah usuliyah, kaidah fikih kita mengatakan kullu shay'in idza dhaqat tasa'. Sesuatu apabila kita sempit, maka dengan sendirinya harus diperlebar. Kullu shay'in idza dhaqat tasa'. Sesuatu apabila nanti diperkirakan menjadi sempit, maka kita harus ambil yang lebih luas. Artinya bahwa jika memang di situ akan menimbulkan satu yang berbahaya, maka kita harus mengambil yang lebih luas lagi. Yaitu jangan mengambil yang afdoliyah, tapi mengambil yang ibahah. Dengan ibahah itu maka orang akan terjadi orang itu tidak akan terjadi musibah karena dokok tadi itu, karena sempitnya waktu dan sempitnya pemahaman. Nah itu menjadi melatar belakang hukum. Saya dapat gambaran itu setelah pakai ngomong gini, baru saya yakin itu tarwiyah juga persis juga, ini juga persis juga. Berarti ada sesuatu yang memang harus diluruskan kalau untuk KBI hanya melakukan tanda kutip provokasi. Jadi pimpinan KPK yang harus juga begini. Jadi pimpinan KPK itu jangan memaksakan kehendak apa yang dianggap baik oleh dirinya sendiri sehingga jemaah dibawa untuk melakukan hal-hal yang Tapi sampai saat ini pemerintah itu memang nggak tegas, Pak. Ada sanksi nggak pernah dicopot kan? Nggak ada. Saya lihat KBI itu yang kena sanksi sampai sekarang itu saya lihat dari tahun ke tahun nggak ada kan? Cuman statement aja kan?